Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jemaah masjid dan takbir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah di malam saat ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selamatnya yang senantiasa kita berharap kelak di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti biasa setiap malam kita melakukan taklim, dan taklim pada malam hari ini akan diisi oleh kita orang yang belum masuk dalam kita sedang di kita. Untuk itu adalah kita awali taklim kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Allah ini ya, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya seperti silakan untuk bisa saat ini pukul 18:58 menit. Barangkali nanti di akhir dari waktu 5-10 menit untuk Bapak barangkali ada yang bertanya. Baik, waktu dan tempat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'budu alayya wa atuni muslimin. Innahu sesungguhnya ini surah min Sulaiman dari Nabi Sulaiman atau Rasul atau Raja Sulaiman. Wa innahu dan sesungguhnya si surat ini isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah ta'budu alayya, janganlah engkau di sini maksudnya ke Ratu Bilqis, janganlah engkau berlaku sombong alayya terhadapku. Waktu ini datanglah kau kepadaku muslimin dengan berserah diri. Allah ta'budu alayya waktu ini muslimin, janganlah kau berlaku sombong terhadapku, kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Shadaqallahul azim wa balaghal rasulun nabiyil karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, berarti serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kehadiran kita dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nikmat
yang telah dia menyelamatkan memberikan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus segenap pengurus PKM, mereka kita Majelis Sunario, berharap itu di hayati, doakan doa selalu panjang umur dalam kehormatan diceritakan ketika Nabi Sulaiman mengadakan apel. Apel tahu nggak? Apel upacara ya, kumpul. Kita tahu Nabi Sulaiman itu julukannya Malikul Jin wal Ins wasyayatin. Bahkan dari berbagai binatang-binatang pun mengakui bahwa Nabi Sulaiman itu raja. Jadi setiap pagi itu Nabi Sulaiman itu ngumpulin pasukannya, termasuk binatang-binatang. Nah, ketika di absen, ada salah seekor burung, namanya hudhud. Hudhud, ya, bukan burung ababil, bukan. Kalau burung ababil mah yang bawa batu dari neraka. Kata Nabi Sulaiman, ini hudhud kemana? Kok nggak ada? Kalau misalkan dia datang nggak bawa alasan yang tepat, layak bahana, semua akan aku potong atau akan aku siksa dia, akan saya cabutin bulunya. Jadi tegas Nabi Sulaiman. Ketika lagi ngomongin hudhud, tiba-tiba burungnya datang. Lalu burung tadi menyampaikan berita, ya Rasulullah, aku bawa berita dari negeri sebelah yang akurasi beritanya dijamin bukan hoax, bukan dusta, tapi valid. Ada apa? Ada sebuah negeri dipimpin oleh seorang perempuan, raja tapi perempuan. Kalau raja perempuan apa namanya, Pak? Ratu, bukan ratuku, bukan. Ya, ratuku mah gratis ya. Cuman sayang ya Rasulullah, ratu dan para rakyatnya, bala tentaranya, semua nyembah api. Jadi kalau bahasa orang nyembah api itu dari zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada. Bahkan ada pimpinannya, Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman kaget. Apakah informasi yang kamu berikan itu betul? Betul, saya berani jamin. Akhirnya spontan Nabi Sulaiman itu berdiri. Di antara kalian yang ada, ini tentara-tentara pasukanku, ada nggak yang sanggup mengangkat singgasana Ratu Bilqis? Qala Ifrit. Maka Ifrit bicara, saya ya Rasulullah, saya mampu memindahkan singgasana. Singgasana tahu nggak Pak? Bukan istana ya, bukan ya. Singgasana itu tempat duduknya raja atau ratu, singgasana. Kalau tempat duduk kita namanya dingklik ya, atau kursi. Dingklik. Kata Ifrit, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Tuan duduk. Qabla antaqom. Jadi Nabi Sulaiman kan lagi ngumumin dalam keadaan berdiri. Sebelum engkau duduk ya Rasulullah, sudah aku sanggup datangkan itu singgasana Ratu Bilqis. Apa jawab Nabi Sulaiman? Ada nggak yang lebih cepat dari itu? Bayangkan, Nabi Sulaiman lagi berdiri, sebelum duduk itu singgasana udah nyampe. Itu kata Ifrit, gue sanggup gitu bahasanya. Ifrit itu satu di antara jin yang paling kuat, namanya Ifrit. Kalau bahasa kitanya Ifrit, dasar jin Ifrit loh ya. Karena jin itu macam-macam Pak.
Kalau Bapak pengen kenalan boleh. Ya biar kita nggak gelap-gelap banget ya masalah jin. Jadi kalau ketemu di jalan kan, oh udah kenal. Saya pengenalin Pak Ustadz Rahman. Kalian jin itu istiqomah, Pak. Ada jin yang selalu pakai pakaian serba merah, itu namanya jin talagonda. Itu yang bawa santet, Pak. Makanya disebut Rihul Ahmar. Dan kalau masuk ke tubuh, konon katanya kalau dikerok badannya merah, padahal masuk angin, katanya Rihul Ahmar. Ada lagi jin yang suka pakaian serba putih, ya, senangnya ketawa, ya, namanya kuntil emak. Itu istiqomah. Nggak ada yang namanya kuntil, bosen kok pakai baju putih mulu, dan ganti hijau kali ke pasar Tambo dulu. Nggak ada. Ada yang serba hitam, namanya gendruwo. Nah di kita itu istilah-istilah seperti itu tidak sama dengan istilah di Arab. Kalau Allah itu kan ciptakan makhluk 5, malaikat, jin, manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang wajib diwajibkan untuk beribadah 3, malaikat, jin, dan manusia. Binatang dan tumbuhan tidak wajib. Hanya karena malaikat itu tidak punya nafsu, sehingga pengabdiannya, ibadahnya itu luar biasa. Kalau kita manusia, ya kadang kalau lagi anget ya rajin, kadang kalau lagi ngampleh ya azan aja kedengeran. Makanya sekarang ada gerakan orang yang rajin sholatnya di awal waktu, dan mereka bangga. Padahal mereka nggak ngurusin orang mati, kan? Masih hebatan kita. Dan mereka cuma sholat awal waktu doang, kadang zikir aja nggak mau, Pak. Itu di jamaah dan mutaknya udah banyak itu. Assalamualaikum kabur. Yang dibanggain apa? Cuman singkrang sama jenggot doang. Ya. Emang hebatnya apa? Ngurusin orang mati enggak, Pak? Dia nggak percaya ngedoain orang mati itu nyampe. Ya padahal kita juga nggak boleh ngedoain orang mati ya, Pak. Nah ini. Tapi sholat kabur. Kadang kita aja masih sholat masih dilangkai. Adabnya di mana? Kok itu dijadikan trending? Hebatnya apa? Wurudan enggak, tahlilan enggak. Cuma sholat di awal waktu, eranya kok laris gitu. Hebatnya apa coba? Urusin orang mati enggak? Emang dia mau tahlil? Lama sehebatan kita. Maaf, bukan merendahkan, bukan. Maksudnya itu biar melek. Apa sih yang brand yang mereka banggakan? Cuman celana cingkrang sama jidat hitam kan? Hebatnya di mana? Cingkrang kan bisa kita potong aja celananya beres. Ya, jidat hitam, judut-judutnya juga hitam. Ya, jenggot pakai minyak bisa. Artinya apa? Kita harus bangga amalia kita. Salam, assalamualaikum. Salam itu termasuk rukun qauliyah. Jadi harus menjaga tasdidnya. Assalamualaikum. Ada tasdid. Kalau secara fikih sakinah aja. Bapak salam assalamualaikum itu nggak sah, Pak. Kalau secara fikih. Makanya agak ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu hukumnya harus dikauliyahkan. Bapak kalau salam dalam hati, karena menurut mazhab Syafi'i itu rukun qauliyah, itu nggak sah. Salam dalam hati gitu, Pak. Apalagi kita salam tengok kiri, tengok kanan. Bapak masuk ke rumah, ucap salam dalam hati, orang keluar nggak, Pak? Bapak nggak keluar. Tok tok tok, salam dalam hati. Orang keluar kayak punya rumah. Dijaharkan. Ya, assalamualaikum. Jadi ketika kita dalam keadaan tasyahud, ya ingetin aja, begitu kita mau salam itu wajah ke depan. Begitu fil alamina innaka hamidum majid, pada saat baca fil alamina innaka hamidum majid, kaifiyahnya, tata caranya
pandangan kita masih di tempat sujud. Tapi begitu fil alamina innaka hamidum majid, setelah kita tidak membacaan yang lain kecuali yang masih baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri misalkan, yang baca begitu. Tapi sebaiknya kalau imam sih nggak usah baca doa seperti itu, takutnya bagi makmum kelamaan. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid selesai, itu pandangan ke depan, bayangkan Ka'bah, baru assalamualaikum, tengok kanan warahmatullah. Bapak ke kanan dulu atau ke kiri dulu, Pak? Apa ke atas dulu gitu? Ke kanan dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam Syafi'i rahimahullah memakruhkan bergerak sebelum salam kedua. Makanya pernah saya tanya, kalau nggak salah sering saya bahas, banyakan di kita kan assalamualaikum warahmatullah turun kan. Saya nanya, ini turun yang nurunin itu siapa yang nyuruh? Kan kita belum selesai sholat, kenapa harus diturunin? Kalaupun memang harus diturunin setelah yang kedua, karena kita belum selesai sholat, buktinya kita masih salam yang kedua. Ya walaupun bahasanya makruh, bergerak di dalam sholat yang tidak ada manfaatnya itu hukumnya makruh. Kemarin di Baitur ada yang nanya, Pak, kalau misalkan ada yang assalamualaikum warahmatullah, dibalik kan? Kalau tangan assalamualaikum warahmatullah, dia bertanya, itu dasarnya apa? Terus saya tanya lagi, Bapak melihat di mana? Ada jamaah kita begitu, ya besok Bapak tanya jamaahnya gitu. Jangan nanya sama orang yang tidak mengamalkan. Misalkan ada orang pakai baju putih, terus ada orang pakai baju hijau, lalu orang bertanya sama yang pakai baju putih, itu kenapa pakai baju hijau? Jangan nanya sama baju putih. Artinya biar tidak ada fitnah, tidak ada karang-karangan, ketika ada sesuatu yang menurut kita perlu ditanyakan, tanyakan kepada sumbernya. Jadi tidak ada rekayasa, tanya aja langsung. Jadi kan jelas, kecuali saya mengamalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nanya sama saya karena saya mengamalkan, bisa saya jelaskan. Nah kan saya yang mengamalkan, jadi paham, jadi jelas. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada masalah sholat tadi, karena rukun kauliyah, rukun kauliyah itu kembali saya ulang itu ada 5: takbiratul ihram, Allahu akbar. Bagi imam sunnah memendekkan, jadi yang terlalu panjang. Sunnah dalam arti kalaupun kita panjangkan juga nggak ada masalah. Cuman sunnahnya bagi imam memendekkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Jangan panjang-panjang. Ya, kalau Pak kata Pak Dirun, takbiratul ihram panjang-panjang nggak boleh. Ya. Panjang nggak boleh. Dibaca secara panjang boleh, cuman sunnahnya dipendekkan, Allahu akbar. Adapun masalah ada takbir masih di atas, ya, boleh. Ada yang sambil begini, boleh. Cuman kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika kita takbir itu posisi tangan itu masih di atas sampai sempurnanya lafaz roh. Sebab maaf, kita ini sholat itu kan tidak katakanlah dibimbing oleh guru. Kalau dulu kita di pesantren Pak, itu satu-satu santri itu dari kafiyahnya itu diatur sama kiai, sampai berdirinya, sampai sedekapnya, sampai posisi menghadap wajahnya kita, saking hati-hatinya sang kiai. Sehingga diharapkan alumni dari situ cara sholatnya itu sama, nggak ada yang kelingking orang diinjek. Itu dari pesantren itu nggak kenal, lagi kelingkingnya lagi cantengan ya. Itu nggak ada tuntunan di pesantren, itu nggak ada. Walaupun kemudian sekarang dibahas itu masalah kefiyah,
Ini kan persoalan itu dibahas karena menganggap itu yang paling benar, makanya kita dibahas gitu persoalan. Kalau masalah kita kan kaifiyah, masalah katakanlah furu'iyah, dipakai ya silahkan, nggak dipakai juga bukan kemudian menjadi sholat nggak sempurna, tidak. Tuh. Yang kedua baca suratul Fatihah, disunahkan baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud sunnah. Jadi setelah doa kita Allahu Akbar kabira ila akhirih, disunahkan baca ta'awud sebelum baca suratul Fatihah. Baru tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunnah muakkad. Artinya kalaupun kita sengaja nggak tasyahud awal, sholat tidak jadi batal. Cuman disunahkan mengganti dengan sujud, namanya sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya lupa, ya mboten nopo-nopo. Karena dasarnya sunnah, bukan rukun. Kemudian yang keempat baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk membedakan tasyahud awal dan tasyahud akhir dengan menambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih sempurnanya ya yang sering kita baca, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala akhirih sampai fil alamin innaka hamidum majid. Dan yang terakhir rukun qauliyah yang kelima adalah mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik itu suratul Fatihah kah, takbiratul ihram kah, ataupun tasyahud akhir kah, sholawat kah, ataupun salam, itu wajib kita menjaga tasyahud. Yuhafidhu tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya walaupun nggak harus tampil begitu, itu cuma nyontoin aja. Mari baca cepat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tetap pasti jangan sampai terbengkalai. Termasuk ucapan salam. Jadi jangan assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tasdidnya nggak kena. Jadi gregetnya itu kurang. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, untuk membedakan fardu kifayah dan sunnah dan wajib, kalau di fardu kifayah dengan menambahkan wa barakatuh, itu ada di sholat jenazah. Jadi sekedar mengingatkan, karena sholat itu awwalu yuhasabu yaumal qiyamah. Setelah yaumul qiyamah yang pertama dihisab adalah sholat. Nah, agar kita lebih terjaga, maka dianjurkan untuk sholat berjamaah karena sudah ditanggung oleh imam. Imam habis sholat istighfar, makmum yang ikuti. Jangan lu sholat di sini ngikutin aturan lu, kagak bisa. Ini namanya tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak Pancasila orang begini. Nggak boleh hidup di NKRI karena tidak pakai ada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kalau di sini zikir ya ikutin. Assalamualaikum, assalamualaikum, kabur. Wah, kita kan nggak boleh suudon. Suudon itu ada ilmunya, Pak. Kita husnudon ada ilmunya. Bagaimana kita nggak suudon? Nah, tiap habis sholat kabur mulu. Ya walaupun memang hak dia, cuman kan ini menunjukkan bukan manusia Pancasila karena tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Ikutin zikir. Masa orang zikir bisa masuk neraka? Lah orang nyambung. Ya syukur-syukur kita bareng-bareng doa. Sebab ketika kita berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadisnya itu kan sabbah. Sabbah itu artinya mensucikan Allah.
dibimbing, dituntun dengan kalimat tasbih subhanallah. Hadisnya itu kan man sabbaha wa tahmida wa kabbara kulla duburus shalah. Lalu ulama menjelaskan sabbaha apa sih? Sabbaha itu bertasbih, bukan subhanallah. Subhanallah itu kalimat tasbih. Kalimat tasbih dengan bertasbih beda. Kalau sabbah itu arti mensucikan Allah. Allah lah zat yang maha suci, dituntun oleh lidah dengan kalimat subhanallah. Mudeng boten? Paham nggak? Kayaknya pengunjungnya bingung ini. Contoh lagi istighfar dah. Bapak tahu istighfar apa artinya? Istighfar. Astagfirullah bukan. Astagfirullah itu proposal kita minta ampunan kepada Allah. Kalimatnya astagfirullah. Jadi ketika Bapak mengucapkan astagfirullahaladzim, yang ada dalam keyakinan kita bukan masalah dosa. Karena kita yakin Allah akan mengampuni dosa kita. Walam yusirru ala ma fa'alu. Maka manajemen kita, kelola hati kita, ketika kita baca istighfar, itu yang terbayang hajat kita dikabul. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah pasti ngasih kita hajat kita dikabul. Bukan lagi ingat dosa. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, ada orang baca istighfar yang ia baca istighfar tapi dosa. Lah kok bisa begitu? Karena dia nggak yakin. Orang lagi baca istighfar tapi masih ingat dosa. Ini keliru. Kita baca istighfar karena kita merasa berbuat dosa. Ketika kita mengucap istighfar, yang ada dalam keyakinan kita, Allah ngampuni dosa kita. Allah akan sayang sama kita. Hajat-hajat kita bayangkan semua akan dikabul oleh Allah. Sama kayak tadi kita tempatkan masalah sabbaha. Redaksinya itu sabbaha, bukan mangkola subhanallah. Sabbaha. Siapa orang bertasbih? Bertasbih itu artinya mensucikan Allah. Kalimatnya subhanallah. Orang Wahabi nggak paham, Pak. Bagaimana paham? Orang jalan aja enggak. Oh enggak, habis sholat kabur. Ya kan? Nah, ketika kita bersama-sama membaca tasbih tadi, karena kita hati mengiktikadkan, kita mensucikan Allah, ada di antara kita yang khudurul qalbi, energi rohaninya itu datang. Itu bahasanya itu paket, Pak. Kita semua yang ada itu semua disucikan oleh Allah. Itulah fadilahnya kita zikir bersama. Maaf, jangan kepedean. Oh, kita kan setiap hajat itu kan beda-beda, betul. Tapi bukan berarti ketika kita zikir bersama, bukan berarti tidak boleh. Kita zikir bersama karena satukan energi. Agar apa yang menjadi hajat kita bisa jadi Allah kabulkan karena melihat ada di antara kita yang hatinya hadir ketika ia zikir kepada Allah. Maka pertahankan. Yang kadang saya sering teriak-teriak itu karena anak-anak itu pada ikut-ikutan, Pak. Karena Nabi Sallam pada kabur, jadi anak-anak pada ikutan seolah itu sebuah pembenaran. Ya sih memang hak dia. Maka tadi kita suudun, husnudun juga ada ilmunya. Nah, kita kan pahamnya beda, betul paham kita beda, tapi kan jamaah kita sama. Maka cobalah pakai adab. Kalau memang kita nggak mau pakai seperti itu, jangan sholat di depan. Syukur-syukur di luar masjid, sono Pak, gelar tikar. Ya. Jadi nggak ngeganggu. Nah, kadang maaf Pak, masih ada yang lagi sholat. Dilewati. Ini kan bukan orang Indonesia. Orang Indonesia Pak, jangankan istilahnya orang lagi sholat. Bapak lagi di jalanan Pak, nongkrong di jalan Pak. Ini orang Indonesia. Padahal udah taruhan jalanan. Tradisi kita mau lewat padahal tahu nih orang yang salah duduk di jalanan. Adab kita pakai permisi, Pak. Apalagi ini orang lagi
lagi sholat, maka bukan orang Pancasila seperti ini. Tuh. Hebatnya apa? Cuman sholat di awal waktu doang. Pikir kagak, ngurusin orang mati kagak. Ya kan, tahlilan kagak, apalagi perjanji, apa namanya, baca maulid. Wah, bagi mereka sudah dong lalah aja dah. Ya. Itu sedikit kita motivasi agar anak keturunan kita ikutin madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ini penting. Kalau kita orang tua nggak nyarani, nggak nyontoin, apalagi nggak neken, bisa jadi anak kita nggak usah ikut-ikutan. Walaupun tadinya awalnya cuma ikut-ikutan, apa ternyata enak, akhirnya nyaman. Gitu. Ya bukan persoalan mohon maaf, enggak, yaitu masalah adab. Kalau memang tidak mau pakai cara kita, ya jangan ada di saf depan. Jadi nggak ngeganggu adabnya itu. Jadi kembali kepada pembahasan kita, bahwa ketika Nabi Sulaiman itu mengatakan siapa yang sanggup di antara mereka yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis, ketika Ifrit itu menawarkan diri, Nabi Sulaiman masih bertanya, ada nggak yang lebih cepat dari itu? Qala ahlul kitab, maka berkata ahli kitab, saya mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau kedip. Masya Allah. Seberapa lamanya sih kita kedip, Pak? Ya, sebelum kedip. Bapak kalau mau kedip, Bapak mikir dulu enggak? Kan enggak. Itu singgasana udah sampai. Artinya apa? Ilmu manusia itu di atas ilmu bangsa jin. Jangan salah. Ini diproklamirkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nggak mau ilmu manusia itu di bawah ilmu bangsa jin. Walaupun bangsa jin Allah ciptakan terlebih dahulu. Karena sudah ada MOU, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan aku ciptakan khalifah, pengganti aku, kata Allah, di atas bumi, yang kemudian disebut dengan Adam. Adam itu karena awalnya tidak ada, maka diadakan. Nah itulah yang disebut dengan manusia. Tuh. Kemudian Nabi Sulaiman menulis surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalau Bapak mau mengamalkan boleh. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu biasanya buat obatin orang kesurupan, Pak. Kalau ayat kursi kepanjangan, wailakum lahu wadahatu surga. Alah, jin udah kabur duluan ya. Ya, kalau ini praktis, ini santannya para alim ulama NU terutama. Jadi kalau nyuwuk orang yang kena guna-guna, orang yang kena gangguan bangsa gaib, Pak. Misalkan Bapak tiba-tiba istrinya bengong gitu ya. Bengongnya nggak wajar. Ya kalau bengongnya masih ada tengok-tengok, berarti kurang belanja itu mah. Ya. Kalau bengongnya dia satu arah aja, Pak, wah, ini ada masalah. Ya pertama panggil. Ya kita biasa manggil istri apa? Jenong apa dek gitu ya. Nah, setelah panggil, pegang tangannya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Ini seumpama. Tapi maaf, istri kita, Pak, ya, bukan istri orang. Jangan salah. Kita pulang istri kita bengong, tapi dia satu titik aja. Atau mungkin di anak, atau mungkin di cucu. Ya. Wah, ini indikasi gitu ya. Ya naudzubillah, misalnya ya, kita hidup di masyarakat kan macam-macam. Atau mungkin kita punya tetangga begitu, tiba-tiba bengong lah, kan Bapak kan ngaji. Mana ngajinya? Pertama panggil namanya. Kalau panggil namanya masih liatin satu titik aja, ini ada indikasi. Nah, pegang tangan kanannya, ya telapaknya, bacain telinga kanannya, innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apas Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sebab itu kesepakatan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis agar mereka itu tunduk takluk
termasuk bangsa jin. Dengan kalimat itu sakral, paling takut. Kalau Bapak baca ayat kursi itu ada maharnya Pak, berat. Jangan sampai kita habis ngamalin ayat kursi kemudian maaf nyampur sama istri bisa sakit. Bapak misalkan habis sholat tahajud nih baca ayat kursi, habis baca ayat kursi sambil ngantuk barangnya bangun misalnya, ya kemudian pakai istri, bahaya, panas. Tapi kalau lafaz ini, ayat ini sejuk, itu menakutkan bangsa-bangsa jin, dan itu dipakai oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah suatu ketika datang ke Mesir. Waktu itu Sayyidina Umar itu jadi khalifah Mesir. Pada saat itu gubernurnya Amr bin As. Ketika lewat Sungai Nil itu ada di Mesir Pak. Kalau Sungai Kalibaru ada di Mekarsari. Itu ada sekelompok suku yang sedang mengadakan ritual, di mana ritualnya itu melarung anak gadis yang masih perawan. Tahu anak perawan yang masih gadis apa anak gadis yang masih perawan dah? Ya pokoknya dua-dua itu dah. Ya, bukan janda yang masih perawan, bukan ya. Gadis yang masih perawan. Diikat tangannya, diikat kakinya dalam keadaan terbuka semua, telanjang. Bapak nggak usah bayangin, jangan bayangin ya. Nah, berbeda urusannya. Itu setiap tahun, konon katanya kalau nggak dilarung gadis yang masih perawan, itu arus Sungai Nil itu terhenti, arusnya. Jadi meneng aja. Sedangkan Sungai Nil itu kan dijadikan sebagai alat transportasi, sebagai untuk menghanyutkan perahu. Nah kalau alirannya berhenti, otomatis kan transportasi tidak berjalan. Nah bisa berjalan, keyakinan di saat itu harus melarungkan, bahasanya harus ada tumbal. Tumbalnya anak gadis yang masih perawan. Kata Sayyidina Umar, nah ini orang beres ini kelakuan bangsa-bangsa orang beres. Akhirnya Nabi Sulaiman tuliskan, Sayyidina Umar, seperti tulisan Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslim. Nulis di secari kertas, lalu kertas itu dilemparkan. Entah dengan sebab apa, itu kertas berputar Pak, jadi kayak arus. Tahu-tahu hilang. Begitu hilang baru normal kembali. Maka sejak itulah Sungai Nil itu tidak lagi dipakai tumbal. Jadi saya ingat dulu waktu kecil. Waktu kecil itu ada kiai di saya itu Pak. Jadi ceritanya, ya namanya bocah, waktu itu saya masih SD. Kebetulan SD kami itu dekat dengan sungai, di situ ada kedung. Tahu kedung apa? Iya, kedung itu sungai tapi airnya nyumber, nggak pernah kering. Dan itu paling dalam. Ya karena kita namanya bocah Pak. Kan kalau misalkan yang lain pada ikut mandi kali, kalau kita nggak ikutan kan harga diri Pak. Nggak diakui komunitas kita gitu. Ikut-ikutan mandi kita. Ya urusan tenggelam, urusan kelelep, urusan nanti, yang penting harga diri, ikut-ikutan kan gitu. Ternyata di antara berlima itu ada salah seorang temen ya, namanya Taufik. Ya mohon maaf kalau ada sama ya. Jadi karena perjalanan dari sekolah ke kedung itu cukup memakan waktu 15 menit, jadi posisinya ada di belakang kuburan Pak, kedung itu. Tapi memang kita ya zaman waktu itu kan nggak ada kolam renang Pak, jadi kita mandi di kali aja udah happy banget. Karena waktunya sedikit, begitu kita baru mandi, tiba-tiba bel dulu itu kan pakai itu Pak, apa namanya, anu kereta itu, iya kencang itu, teng kedengeran. Nah singkat cerita, ada kawan kita itu yang tertinggal. Jadi 5 orang, kita keluar 4 orang, karena kita udah nggak fokus lagi pada kawan, buru-buru aja. Sebab kalau ketahuan guru, udah pasti darotan dah. Zaman kita, kalau zaman sekarang, wah bisa dilaporkan gitu. Zaman dulu betul-betul yang namanya wali murid itu pasrah sama guru.
Semua diapain kek, yang penting memang anak kita nggak salah. Ya, kalau salah ya udah resiko. Jadi ceritanya ada yang tertinggal. Tertinggalnya itu hilang di situ, Pak. Ketawanya maghrib, tapi kok belum pulang. Akhirnya ditelusuri, kita akan kena, Pak. Oh, gara-gara kita ini ajak mandi kali gitu. Singkat cerita dicarilah. Itu dari Kedung ke laut itu 12 km. Itu disusuri 17 hari. Saya ingat karena sama dengan hitungan 17 rakaat. 17 hari, Pak. Belum ada kabar. Akhirnya kita baru sadar, di kita kan ada orang alim. Ya bahasa dulu ini orang sakti dah gitu. Namanya Kiai Salim. Memang spesialis dalam hal itu. Orang kehilangan, barang kehilangan, termasuk tadi. Atau saya ingat, nah saya termasuk karena dianggap yang bertanggung jawab. Di zaman dulu mah nggak ada bahasa mahar-mahar enggak, Pak. Ya namanya kiainya masih ikhlas. Saya datang ke rumahnya. Kata kiainya, nanti dah saya ke sana. Jadi bahasanya disyariatin. Nah ketika nulis, saya masih ingat innahu min Sulaimana. Karena saya ingat Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Obsesi kita anak-anak semua pengen jadi orang kaya. Makanya senang banget sama cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saking kayanya Nabi Sulaiman itu istrinya aja ada 300. Ya, saking kayanya. Nah itu saya ingat innahu min Sulaiman. Nah ternyata itu dituliskan di apa namanya secari kertas, tapi jangan salah pakai minyak za'faron waktu itu. Jadi minyaknya warnanya merah, jadi tintanya itu warnanya dari minyak za'faron. Kemudian ditaruh di atas bantal yang biasa ia pakai tidur. Ini topik ini biasanya tidur pakai bantal mana? Biasanya kan kalau bocah kan bantalnya istiqomah, Pak. Nggak mau ganti. Kan? Bantal itu aja bulu sampai boiler, opol udah itu aja. Tuh. Ditaruh di atas bantal tadi tulisan tadi yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan izin Allah itu bantal begitu ceburin muter, Pak. Muter sekitar 1 menit berputar-putar. Itu kan arus Kedung itu kan ke utara. Itu larinya malah ke selatan. Jadi bahasanya mendeteksi. Nah setelah yakin mungkin itu bantal dengan wasilah tulisan tadi, tiba-tiba bantal hilang. Ketelan apa namanya air, baru muncul bocahnya. Padahal kita tuh 17 hari nyari ubek-ubek di situ, kagak ketemu. Gitu yang namanya bahasa diumpetin bangsa kita. Itu namanya mukjizatnya ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi Bapak jangan praktekkan ya. Sebab itu perlu sanad. Itu hanya sebuah cerita yang kalau saya ternyata dulu Sayyidina Umar memakai ayat yang sama yang dipakai oleh Kiai Salim tadi. Ya dengan izin Allah, wasilahnya tadi. Itu tim SAR 17 hari, Pak, menyusuri setiap hari itu. Jarak dari situ ke laut itu 12 km. Tapi tetap belum ketemu. Tapi dengan izin Allah, wasilahnya ayat tadi, Allah pertemukan itu yang namanya 17 hari dalam air kan udah kembung, Pak. Dan anehnya, walaupun istilahnya muncul, Pak, itu enggak istilahnya ke bawah arus, ya udah diem aja di situ. Kayak ada yang megangin. Ini membuktikan betapa ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Dan ilmu manusia di atas ilmu bangsa jin. Makanya na'udzubillah, jangan sampai kita bersekutu dengan bangsa jin. Mau ilmu apa saja itu kita ada. Yang penting tadi ilmu yang kita pakai harus ada sanadnya. Karena ketika kita menuntut ilmu tidak ada sanadnya, apapun ilmunya itu satu kurang manfaat, yang kedua kurang keberkahannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum tutup doa ada sedikit waktu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Cerita masa yang terakhir Ustaz katakan tadi ya, manusia itu kadang ada keromahnya juga ya, kadang-kadang bisa melihat jin dan segala macam, minta ke jin segala macam.
Saya pernah itu dengar, bukan dengar ya, teman saya dengan dia minta ke jin, dia ada syarat tertentu. Dia minta uang, tapi syaratnya uang itu tersebut dia nggak boleh ngambil, maka dia harus menyerahkan ke orang-orang yang susah. Itu Ustaz. Nah, jadi dalam hal ini tentu yang dia lakukan katanya dia zikir, minta ke jin. Dia katakan ke saya, jin yang dia ketemu itu adalah jin yang menggoda Nabi Muhammad katanya. Itu yang dia kasih uang. Cuma dia beli minyaknya hutang Ustaz. Nah, setelah hutang dibayar, sisanya sedikit duitnya, ya kan? Itu udah bentuk dolar. Saya pernah dikasih dulu itu $10, asli duitnya Ustaz. Itu cuma terakhir kemarin dia minta telepon saya, uang dolar kembali masih ada, nggak ngapain, walaupun itu lagi iya nih. Cuma uangnya nggak bisa dia manfaatkan buat dia hanya bisa ngasih orang susah, saudara-saudaranya, tetangganya doang. Itu duit itu dia nggak, terakhir dia bilang hanya bisa memanfaatkan cuma 200.000, sisanya capeknya orang katanya gitu Ustaz. Jadi bagaimana Pak Ustaz dengan cara begitu? Apakah itu syirik atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Ini namanya realita ya. Dia namanya berbagi pengalaman yang dasar. Yang pertama, bangsa jin itu tidak pernah memberi kompensasi dengan harga yang sedikit. Itu pengen banyak. Yang kedua, tidak ada kesejahteraan yang datang dari bangsa jin. Bangsa jin. Orang ngipri, orang nyumpah, orang hujan, orang yang menjadi tak boleh menikmati dari hasil kerja. Yang termasuk kalau bahasa syirik musyrik itu kembali ke aktivitas kita, karena syirik itu pekerjaan bangsa api. Kalau cuma kita sekedar wasilah untuk pembuktian betapa ilmu Allah itu sangat luas, tetap kita hati bersandar kepada Allah, itu tidak dikatakan syirik. Dikatakan syirik itu ketika kita bersandar bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuatan seperti itu baru dikatakan syirik. Karena inna syirka la dzulmun adzim. Kita tidak boleh sembarang memfonis orang bahwa itu adalah perbuatan syirik, itu benar. Maka itu tadi kembali kepada hatinya. Ketika hati itu dia langsung tetap bersandar kepada Allah, wasilahnya ada ayat-ayat tertentu, ritual-ritual tertentu, minyak-minyak tertentu yang tadi kita tahu sama-sama dengar, ternyata yang repot tidak bisa menikmati hasil jeripayahnya. Itu kembali kepada hati. Karena memang kita bersandar bahwa itu memiliki kekuatan yang jatuhnya syirik. Tapi kalau sebuah suatu ilmu fenomena tetap bersandar kepada Allah, itu hukumnya tidak syirik. Jadi tidak gampang kita mengatakan orang syirik. Terus bahasa dari mana duit itu? Tetap bangsa jin itu kan mata uangnya, nilai tukarnya itu beda dengan kita. Maka tetap dia juga dengan cara-cara nyolong di bank tertentu, yang dia juga kerjasama dengan jin penghuni ya bank itu sendiri. Jadi secara syariatnya ya hukum orang yang melakukan tersebut ya hukumnya nyolong. Ya kalau memang kita mau pengen jadi orang kaya ya usaha dengan cara yang wajar ya, walaupun tadi kita modal minyak, modal apel jin, atau mungkin apel kuntilanak misalnya, tetap secara syariatnya kalau dipandang dari sudut syariat itu orang melakukan pencurian. Masa jin duitnya dolar, masa jin duitnya rupiah, dari mana? Ya dari bank. Jadi hukumnya tetap mencuri. Dan perlu kita garis bawahi yang namanya jin itu tidak pernah memberi dengan harga yang sedikit. Pengennya yang menyengsarakan manusia karena memang sudah denda. Ini gara-gara Adam. Makanya dia bersumpah, Rob, a'anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Aku akan menjerumuskan anak keturunan Adam. Itu sudah sumpah. Makanya sekali lagi jangan pernah kita bersekutu dengan bangsa jin. Ya, baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa karimina bakhrina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala min sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pada malam ini. Berikutnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.